berarti saya korupsi kan? Pembuktian terbalik akan mengatakan kamu korupsi 4 miliar karena hakmu hanya 7 miliar kok, sekarang 4. Buktikan. Jangan jaksa yang buktikan, kamu buktian dari mana hartamu. Nah, buat menghadapi problem seperti itu. Meskipun kalau bicara ke pejabat-pejabat tertentu, wah ekonomi kita bagus, ini bagus, kita optimis, ini. Ya silakan kalau percaya gitu, tapi bagaimanapun kalau korupsi dibiarkan merajalela, ya negara yang berbahaya. Ya, gini, Anda tidak boleh mengatakan, oh zaman Pak Harto maju begini, Bung Karno gini, enggak. Kemajuan itu linier. Sebelum lanjut, ayo subscribe dulu. Yang subscribe rezekinya dilancarkan setiap hari. Nah, mana kalau tadi lustrasi itu sama dengan amputasi, kalau ini pemaafan, pemutihan, national pardon namanya. Itu bisa dilakukan seperti di Afrika Selatan, korupsi dan pelanggaran HAM itu diputihkan semua, kamu semua bersih, tidak ada salahmu, ayo bersama sekarang. Bagus kan Mandela? Kalau ngelanggar lagi campur dengan Cina, potong leher, gitu kan? Nah, saya pernah mengajukan ini dulu waktu saya jadi Menteri Kehakiman sebentar. Saya buat ini catatan-catatan akademis, termasuk apa yang saya usulkan pada waktu itu, rancangan undang-undang pembuktian terbalik. Saya jadi menteri 3 tahun, gaji 3 tahun itu berapa sih? Taruhlah 3 tahun itu 3 miliar. Kok sesudah 3 tahun saya jadi menteri kok kekayaan saya 7 miliar? Berarti saya korupsi kan? Pembuktian terbalik akan mengatakan kamu korupsi 4 miliar karena hakmu hanya 7 miliar kok, sekarang 4. Buktikan. Jangan jaksa yang buktikan, kamu buktian dari mana hartamu. Nah, buat si Leon buat, Pak, saya tuh dapat hadiah dari teman mobil nomor sekian, ini dari saudara saya, ini warisan, ini kenaikan NJOP, ini saya dapat lotre tanggal sekian, ini butrinya 7 miliar, bersih. Kalau tidak itu korupsi. Dulu saya sudah mengajukan rancangan undang-undang itu, ya, tapi saya waktu itu jadi Menteri Kumham itu 3 minggu karena Gus Dur terus jatuh. Ya, saya ini yang versi yang dulu berarti. Ya makanya dulu. Yang dulu. Dulu. Iya. Anda kan pernah tanya tadi, gimana bisa enggak sih dilupakan? Ada teorinya dan sudah pernah kita usulkan. Gitu. Untuk kasus kecil sudah pernah diusulkan untuk tax amnesty kan. Gitu. Diputihkan hartanya gitu. Tapi kalau sudah diputihkan jangan ngelakuin lagi. Itu melalui undang-undang secara terbuka gitu. Tapi ini terlalu teoritis, orang tidak ada yang berani masuk ke acara itu, ke agenda itu untuk membahas itu. Bahkan saya kemudian tanya, saya kan jadi Menkumham tahun 2001, namanya dulu Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Nah, tahun 2004 saya menjadi anggota DPR. Nah, ketika jadi anggota DPR saya tanya ke Menkumham, saya dulu waktu jadi menteri punya rancangan loh, undang-undang saya serahkan agar ini terus dipelajari. Gimana kok enggak diteruskan? Waktu itu yang menjawab Dirjen Peraturan Perundang-undangan Oka Mahendra, Pak, itu sudah dibahas usul Bapak, tapi tidak ada yang setuju. Iya, kenapa enggak setuju? Nanti Pak, kalau ada undang-undang ini bisa dijadikan alat memeras oleh kejaksaan, oleh kepolisian. Orang datang ke tempatnya Leon misalnya, hartamu seharusnya 4 miliar, kok punya 7 sekarang, pasti kamu korupsi, gitu kan. Udah bagi 2 dong lebihnya, lalu diberi surat, ini bersih, bisa dijadikan gitu Pak, korupsi makin banyak loh katanya. Loh, kalau asumsinya begitu ya kan yang harus diperbaiki kejaksaannya dan kepolisiannya pada waktu yang sama kan. Ada sistem pengawasan juga agar tidak melakukan itu kan, ada masyarakat, ada media, lalu dibentuk satu lembaga lagi yang menilai gitu, sehingga jaksa itu pada proses hukumnya aja, bukan pada cara penghitungannya misalnya gitu ya. Jadi teori-teori itu sudah pernah dimunculkan semua, tapi ya nggak tahu sampai keadaannya seperti sekarang, kita nunggu Pak Presiden aja seperti apa lagi, ya kan? Itu konsekuensi dari seorang dipercaya menjadi presiden, iya kan? Waktu 5 tahun pendek loh, iya kan? Pak Prabowo, wah, udah hampir setahun deh. Kayak baru 2 hari lalu, ini sudah 6 bulan kan. Itu sebentar lagi 2 tahun, udah sibuk pemilu yang akan datang lagi orang gitu.
Jadi memang harus bekerja cepat dan negara ya menghadapi problem seperti itu, meskipun kalau bicara ke pejabat-pejabat tertentu, wah ekonomi kita bagus, ini bagus, kita optimis, ini. Ya silakan kalau percaya gitu, tapi bagaimanapun kalau korupsi dibiarkan merajalela, ya negara yang berbahaya. Pasti. Iya. Nah, tadi ada satu hal yang menarik sebenarnya Pak Mahfud sempat bilang kasus korupsi ini kalau misalnya dinaikin sampai pejabat misalnya yang selevel menteri atau nggak oligarki itu bakal berhenti gitu misalnya. Nah tapi di sisi lain ada satu data lagi yang lumayan menarik. Saya pernah lihat datanya dari setiap presiden jumlah menteri yang tersangka itu naik. Misalnya waktu zamannya Bu Mega setahu saya itu sekitar 4. Habis itu waktu Pak SBY misalnya 6. Lalu waktu Pak Jokowi 7 menteri yang tersangka. Nah sehingga kan menteri ini sebenarnya bukan yang tidak bisa masih ada kans untuk mereka itu ketangkap gitu misalnya. Nah kalau kayak gitu berarti itu rekrutmen politik untuk jabatan menteri itu tidak bersih karena titipan, karena political trade off. Bapak saya dukung ini, tapi nanti kami minta jatah menteri sekian, orangnya ini. Bapak saya dukung, tidak akan ada apa-apa, tapi ini kasusnya jangan dibuka. Bisa jadi. Ya, itu kan teorinya banyak begitu. Nah teori gitu tuh Anda jangan lupa, Pak Mahfud nuduh siapa tuh begitu. Oh, kalau tuduhan di masyarakat udah beredar namanya. Tapi kalau mau tuduhan literaturnya ada buku yang ditulis oleh Herman Muster namanya. Herman Muster tuh menulis tentang peradilan yang sesat. Bagaimana orang itu mempertukarkan politik ya dengan jabatan melalui cara-cara korupsi. Mungkin bisa saja begitu. Mungkin banyak koruptor itu yang bilang, Pak saya dukung Bapak, partai saya kuat, tapi jangan dia apa-apain ya. Atau Pak saya titip ini, saya punya kunci dari semua orang ini, saya nanti yang tanggung jawab, dia akan tunduk sepenuhnya kepada Bapak atau melawan Bapak. Ini kuncinya bisa. Itu ada teorinya gitu. Nah oleh sebab itu kemudian apa sih yang kita inginkan? Kembali ke jati diri bangsa itu, kesadaran moral bahwa kita merdeka itu untuk berbuat baik bagi bangsa ini, memanfaatkan bersama negara ini dengan sebaik-baiknya sebagai milik bersama dan memberi peluang yang sama, dan itu hasilnya udah banyak ya. Gini, Anda tidak boleh mengatakan oh zaman Pak Harto maju begini, Bung Karno gini, enggak. Kemajuan itu linier. Siapapun presidennya, kalau perkembangan dunia itu bermaju mengarah kemajuan. Seperti Anda sekarang main kayak gini nih, IT ya, AI dan sebagainya. Itu tanpa presiden apapun rakyat main sendiri kok. Siapapun. Nah oleh sebab itu sebenarnya jadi presiden itu enak kalau niatnya baik, karena kemajuan itu akan timbul secara linear tanpa perencanaan yang tirik-tirik. Anda tahu Saudi Arabia nggak ada perencanaan pembangunan, menteri Bappenas apa, maju setiap tahun tuh, iya kan? Bangun ini, saya datang tahun ini, jalannya masih, wah sudah ada jembatan, ya, yang bagus sekali. Nggak ada dengar itu masuk perencanaan pembangunan nomor berapa, Kepres nomor berapa, nggak ada, jalan aja. Karena linear, kalau masyarakat butuh, pemerintah harus melayani. Oleh sebab itu saya tidak percaya pada klaim bahwa kalau perencanaannya bagus, iyalah perencanaannya bagus mungkin lebih cepat, tapi masyarakat tidak akan pernah mundur. Kemajuan itu akan datang dengan sendirinya. Tinggal kita aja mau jujur apa enggak, mempercepat kemajuan apa tidak.